Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik mahasiswa semester 5 yang Bapak banggakan, puji syukur kepada Allah. Sholawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya benar-benar ketiga kalinya, mari sejenak kita awali perkuliahan pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga kita, keluarga kita, rekan-rekan kita semuanya, orang tua kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan oleh Allah kekuatan dohiron wa batinan, dijauhkan dari segala bala, musibah, wabah, penyakit, diberikan rezeki yang berkah, halal dan thayyiban mubarakatan, dan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassolihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah khususan jami'il masyayikhi wa masyayikhi khususan Sayyidina Syekh Al-Fatmas Buhin Fatih wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, anak-anak, kita mulai perkuliahan kita. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke, baik. Bella, Wahyu, Khairunisa, Regana, Anggi, Nurjana, Albazi, Iqbal, agar diaktifkan kameranya. Nur Awalia, Bella, dan lain sebagainya. Silakan dibuka PowerPoint-nya. Ini presentasi Bapak yang kedua. Setelah ini minggu depan anak-anak sudah mulai presentasi. Nanti teknisnya Bapak sampaikan. Silakan Mbak Mizah dibuka. Lebih. Sudah, Pak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Quantum teaching. Kemarin kita telah membahas strategi pembelajaran Dura. Yang kali ini yang kita bahas adalah quantum teaching, strategi pembelajaran bahasa Arab. Ada tertera Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Sebuah konsep gagasan yang dicetuskan oleh Mas Menteri kita, Pak Nadiem, tentang kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Artinya sesungguhnya gini anak-anak, Anda kalau ingin belajar bahasa Arab, itu diperbolehkan di kampus-kampus bahasa. Kalau di Batam ada namanya Ma'had Said, boleh Anda kuliah di sana. Ada lagi kalau di luar Batam, umpama di pesantrennya Miza, kampus Gontor, boleh itu. Dengan catatan kampus kita itu terlebih dahulu sudah melakukan MOU, itu kerjasama. Itulah namanya Merdeka Belajar. Kita itu nanti dapat surat keterangan dari kampus, tapi sesuai dengan keahlian. Anda kalau materinya umpama ada materi Islam dan Tamadun Melayu nih, maka boleh Anda kuliah di Tanjung Pinang, yang kampus spesial membahas tentang kemelayuan. Nah, itulah yang disebut dengan konsep Merdeka Belajar. Quantum teaching. Quantum teaching. Apa definisi quantum teaching itu? Apa? Kalau micro teaching itu pembelajaran dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Itu materinya Pak Dr. Hamzah. Anda disuruh untuk praktek mengajar di dalam sebuah kelas, namanya micro teaching. Tapi ini quantum teaching adalah sebuah strategi pembelajaran. Apa itu? Kita lewati aja. Nanti insya Allah paham sendiri. Lanjut, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep quantum teaching. Di situ dalam gambar yang kita lihat, ada guru
kemudian warna kuning siswa, hijau guru lagi. Artinya apa? Di sini keterangannya adalah guru itu masuk, kalau sebelum kita baca dulu keterangannya di sini, bawalah dunia siswa ke guru. Yang pertama, dunia siswa ini kita tarik ke dunia guru, kemudian antar dunia guru ke dunia siswa. Sehingga ada tanda panah dari guru masuk ke siswa, siswa ditarik lagi ke dunia guru. Bahasa lain, bahasa yang lebih mudah kita pahami, yaitu masukilah dunia siswa. Setelah kita masuk di dunia siswa, paham karakter-karakter siswa, paham apa itu emosinya, gejalanya, keadaannya, dan dia nyaman dengan kita. Setelah itu tarik, hantar dunia siswa ini masuk di dunia guru atau dunia pendidikan. Inilah materinya, ini babnya, ini yang akan kita bahas. Nah itu. Sehingga tidak bisa kita tiba-tiba masuk pintu, ketok, Assalamualaikum. Setelah itu anak-anak buka pelajarannya ini, ayo kita kerjain. Itu kaget, sehingga ada namanya stimulus tersebut. Ada namanya pendekatan rangsangan. Kalau anak sudah mulai siap, baru kita antar ke dunia pendidikan atau materi yang akan kita sampaikan. Lanjut. Paham nggak? Paham nggak dari sini? Kalau belum paham, nggak Bapak ulangi. Paham nggak? Paham, Pak. Oke, lanjut. Tahapannya ada 5, paling tidak ada 5. Ini PowerPoint nggak Bapak buat semua karena kemarin apa ya nggak tuntas gitu, sehingga apa yang ada nanti sisanya Bapak sampaikan secara lisan. Tahapan di sini ada 5 tahapan. Tempatnya siapa itu ada bunyinya suaranya? Tempat Nurjana apa ya? Tolong ya Nurjana di off kan? Oke, lanjut. Tahapan quantum teaching yang pertama adalah segalanya berbicara. Segalanya bicara maksudnya dinding, papan tulis, meja, seragam, semuanya itu dikemas sesuai dengan tema atau materi. Lebih mudahnya segalanya berbicara itu gini. Ambillah contoh temanya adalah tentang apa temanya? Tentang tumbuh-tumbuhan umpama kalau kita belajar IPA. Tumbuh-tumbuhan seorang guru jauh-jauh hari sudah menyulap, mendesain sebuah ruangan. Ini ruangan seolah-olah kita ada di hutan belantara. Seolah-olah kita ada di sebuah taman yang sangat sejuk, sangat rindang dan lain-lain. Artinya di situ dinding kita desain, kita tempel-tempelan yang berbicara, yang berhubungan dengan tanaman, dengan daun yang besar, kursi juga gitu kita desain, meja, papan tulis dan lain-lain. Artinya yang dimaksud semuanya bicara itu, ketika siswa masuk ke kelas itu merasa sudah diajak ke dunia materi yang akan dibahas itu. Nah, yang pertama, yang kedua, apa itu kursi harus duduknya jangan monoton menghadap guru gini aja, bisa agak serong gini, membentuk seperti panah, buat lingkaran, kotak dan lain-lain. Ini yang disebut dengan segala bicara itu, baik itu apa itu dinding kita kemas sesuai dengan temanya, kemudian tadi seragamnya guru kalau bisa pakai bunga-bunga sini, atau paling tidak di sininya kasih bros warna bunga. Ini menunjukkan materi kita atau dan seterusnya. Nah, itu artinya memang model pembelajaran ini sangat tanda kutip agak berat dilakukan oleh guru karena harus menyiapkan ABC dan lain-lain. Tapi hasilnya siswa itu puas, siswa itu senang dengan model gaya pembelajaran yang Anda suguhkan kepada anak-anak itu. Nah, kalau anak-anak senang, berarti Anda jadi guru adalah guru yang sukses, guru yang diminati, dikehendaki oleh siswa-siswa. Paham? Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham. Yang kedua, Paham, lanjut. Pak. Ya, bentar, Pak. Segalanya bertujuan.
Yang pertama adalah segalanya bicara, segalanya adalah, yang kedua adalah segalanya bertujuan. Artinya apa? Bicaranya guru, lambaian tangannya, tepuk tangannya, ada namanya game, semuanya itu ada tujuannya, yaitu sesuai dengan materi, sesuai dengan bab yang diajarkan. Contoh, kalau anak-anak kasih game, maka gamenya itu ada hubungannya dengan materinya. Anak-anak bernyanyi kepada anak SD kelas 1, 2, 3 atau bahkan SMP, nyanyiannya pun ada hubungannya dengan apa? Dengan materi. Dan materi. Anak SD kelas 1 nih, temanya adalah menghafal angka 1 sampai 10. Nah, maka seorang guru harus menyajikan lagu. Lagunya itu harus ada hubungannya. Contoh, lagu yang bagus paling tidak religi. Anak-anak, mari kita nyanyi lagu Sepohon Kayu. Mari, 1, 2, 3. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya, walaupun. Nah, setelah itu kemudian disisipin, ditranslate ke dalam bahasa Arab. Wahidun 1, isnani 2, salah satun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sitatun 6, sab'atun 7, samaniatun 8, tis'atun 9, asaratun 10. Nah, kan enak. Artinya siswa juga di sisi lain dia akan ada tambahan nutrisi-nutrisi religius. Di antara yang kedua adalah IQ-nya juga berjalan. Ini namanya strategi pembelajaran quantum teaching, yaitu segalanya bertujuan. Ucapannya, gerakan tangannya, tepuk tangannya, game, termasuk bunyi, termasuk dengan lagu, nyanyian, ada hubungannya dengan model atau materi yang disuguhkan. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Guru agama Islam ngajar tiba-tiba bawa penggaris, tapi bukan penggaris yang biasa. Ternyata bawa meteran Pak Tukang itu loh, yang bisa digulung, otomatis dengan gulung sendiri. Paham nggak? Nah, Pak Bayu ngajar bawa meteran ini. Kira-kira aneh nggak kira-kira guru agama Islam yang biasanya kita bawa Al-Quran, hadis, buku paket, buku referensi, tiba-tiba di sisi bawah buku ini, ternyata di sini di kantong saya bawah meteran Pak Tukang. Matching nggak? Artinya aneh nggak kira-kira anak-anak? Menurut Aneh, saya Pak. nggak aneh sih, Pak. Aneh. Aneh. Ya, Karena segala sesuatu bisa dijadikan media untuk pembelajaran, Pak. Bisa nyambung, Pak. Kalau itu namanya aneh, berarti tidak ada hubungannya. Buang-buang waktu, cari sensasi. Tapi kalau ini ada hubungannya, kata Meja, sesuatunya harus bicara, berarti ada. Pertanyaannya, hubungannya apa? Meteran dengan guru agama Islam. Aduh. Nanti Pak cari materi yang bersangkutan dulu, Pak. Belum ada. Kita kan diskusi ya. Iya, Pak. Lakukan, tapi tidak salah. Ini artinya kita guru itu tetap disuruh inovasi, suruh berkreasi. Jangan hanya menonton guru ya gitu-gitu aja gitu. Meteran ini dalam pembelajaran agama Islam masuk dalam bab apa? Kalau dulu kita belajar qiraatul kutub, al-ma'u qullatani, al-ma'ul qalilu, air. Kita akan anak-anak kita akan belajar tentang air. Air 2 kula itu seperti apa? Saya ngambil spidol, saya tulis. Yaitu tinggi sebanyak 60 cm, lebar 60 cm kalau pakai papan tulis. Yang kedua, guru ini bukan anak-anak, mari kita ukur. Sentimeternya itu dilihat ini, 60 cm tepat, tidak hanya kira-kira. Kalau di papan tulis kan kira-kira ini. Hanya sekedar bikin kotak
kemudian ditulis 60 meter gitu aja. Terbayang, tapi berbeda dengan kita guru langsung observasi, ditarik 60 cm sini sampai sini, penggaris. Lagi sentimeter sini. Mana yang digarisi? Boleh ke papan tulis, boleh di keramik. Yang penting keramik ini nanti bisa dihapus. Artinya kalau anak-anak praktek gini lebih masuk kemana? Dinding atau ke langsung praktek langsung? Praktek, Pak. Kita membayangkan seperti ini, bisa desainnya. Oh, ternyata yang dimaksud 2 pola itu ukurannya seperti ini loh, matching, dan itu masuk dalam segalanya berbicara, segalanya bertujuan. Syukur-syukur di depan sekolah Anda itu ada batu bata untuk pembangunan. Karena ini belum, mari kita keluar yuk, mengukur. Sudah diukur gini, nanti tingginya segini anak-anak. Tetap disusun batu bata meskipun tidak pakai semen. Sehingga kan ketemu kotaknya seperti, oh seperti ini yang namanya 2 pola. Itu saya pikir lebih jauh anak-anak melekat diingatan dan kepemahamannya daripada hanya sekedar tulisan 60 cm. Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Artinya kita tetap tadi lagi-lagi disuruh untuk inovasi, kreatif, dan jangan takut salah. Itu intinya, kita tetap mencari inovasi-inovasi terbaru itu. Meskipun kelihatannya, tapi sangat-sangat menarik. Oke, kalau udah paham, lanjut. Itu ada apa, Mita, kok di slide ada warna-warni? Iya, Pak. Kadang muncul tulisannya kayak gitu, Pak. Tapi dia muncul nanti hilang gitu, muncul lagi gitu. Oke, tahapan yang ketiga. Wah, nggak bisa dibaca nih. Oke, tahapan yang ketiga, anak-anak lihat nggak gambar seorang gadis ini? Iya, Wajahnya Pak. kenal nggak? Kelihatan, Pak. Siapa? Masa nggak kenal sih Anda itu? Siapa? Saudara saya, Pak. Siapa? Dia itu penyanyi. Nyanyinya gini dia itu. Itu yang orang Bali kan, Pak? Aku terpesona menatap wajahmu yang manis. Pernah dengar itu nggak kira-kira? Nah, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Penyanyi gadis ini siapa gadis ini? Nggak tahu, Pak. Belum Nggak kenal. kenal, Pak. Belum Yang kenal, lain, Pak. yang lain nggak mungkin. Yang laki-laki masa nggak kenal? Siapa? Nggak ada yang kenal. Nggak, Pak. Orang Al-Fazi, Bali. ya? Yang laki-laki. Itu Bulan, Pak. Bulan Sutena. Bulan Sutena. Bagus. Nah, Yang itu. lain, Pak minta kameranya di-on-kan. Bulan. Artinya apa? Kenapa Bapak tampilkan di sini? Kita sebagai guru laki-laki yang pertama, jangan minder, nggak boleh takut. Nanti Bapak minta kalian nyanyi. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Oke, coba saya minta, harus mau. Udah wajahnya kalau diginiin malah saya tunjuk nanti. Nah. Oke, saya minta atas nama Wahyu. Silakan dilihat topnya. Coba ya, silakan. Terpesona, aku terpesona, menatap wajahmu yang manis. Oke, bagus, thank you. Anis Wulandari. Terpesona, aku terpesona menatap wajahmu yang manis. Oke, Miza. Saya terpesona. Aku terpesona menatap wajahmu yang manis. Udah, Pak, sekian. Terima kasih, Pak. Bapak minta Al-Fazi. Pak. Al-Fazi. Ayo. Oke, Pak. Bentar. Terpesona,
aku terpesona menatap wajahmu yang manis. Oke, bagus. Artinya apa? Kenapa Bapak dalam pertemuan ini suguhkan sebuah slide tentang lagu? Tidak jarang di antara kita kalau masuk di ruangan nggak pernah mau menyanyi, nggak mau. Kenapa nggak mau? Pak, suara saya itu fals, suara itu nggak enak gitu. Nah, itu adalah tahapan jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena kita semuanya termasuk anak-anak itu juga paham bahwa ibu-ibu guru ini Anda itu bukan bulan, bukan. Artinya karena kita bukan bulan, kita ini bukan Ari Lasso, kita bukan Ariel Noah, kita bukan Ahmad Dhani, sehingga suara kita itu tetap dimaklumi. Nggak ada istilah malulah suara saya nggak enak. Dimaklumi, Anda bukan seorang Nisa Sabian, Anda bukan Khotijah, Anda bukan seorang Bulan. Artinya anak-anak itu memaklumi, makanya meskipun suara kita pas-pasan, datar, biasa, tetap kita harus pede. Tadi yang pede itu Ayu pede, Albazi pede, Miza agak minder-minder, Anis Wulandari apalagi dia agak kurang grogi, kurang pede. Kan Anis, coba komentarnya, Anda totalitas nyanyi atau agak minder? Minder, Pak. Jelek Alasannya, alasannya apa? Jelek suara saya, Pak. Kan ini kan artinya apa yang Bapak sampaikan itu alasan itu tidak tepat. Semuanya menyadari, memahami, memaklumi kita bukan artis yang bersangkutan. Kita nggak seperti Sabian dan lain-lain. Itu ya anak-anak ya, sehingga kita ngajar itu harus totalitas, harus full. Kalau kita ngajarnya seperti itu, insya Allah anak-anak juga bergairah, senang dan semangat. Oke, lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tahapan yang ketiga, pemberian pengalaman sebelum menamai. Saya ulangi lagi, pemberian pengalaman sebelum menamai. Ada namanya observasi, uji coba, semuanya itu kemudian dinamai atau dikasih lambang. Maksudnya apa? Seorang guru harus pandai. Yang pertama itu uji coba dulu. Anak-anak umpama materinya adalah apa? Materinya adalah khutbah Jumat. Itu kalau di lembaga di sekolah kita ada wifi, ada medianya TV, kita boleh browsing. Tunjukkan orang khutbah. Nah, anak-anak cukup mengamati ada perbedaan apa ini itu, nanti observasi anak A, B, C pasti berbeda. Setelah itu, anak-anak kalau sudah tahu ininya, dimatiin, disuruh khutbah. Kelompok, satunya Anda sebagai azan dan Bilal, Anda sebagai khotib, satunya imam, sebagian makmum, dibuat kelompok-kelompok ini. Semuanya melakukan, kita bisa mengobservasi. Setelah itu terjadi, barulah guru memberikan penjelasan yang bagus. Nah, model pembelajaran ini kan sama atau mirip, ada kaitannya dengan Dora yang awal kali Bapak sampaikan itu ya. Artinya anak-anak suruh aktif dulu. Keterangan guru nomor sekian. Yang penting ada keberanian, ada kepedean. Apalagi. Nah, setelah itu guru juga bisa menamai. Maksudnya gimana? Ada sebuah definisi yang rumit, kemudian definisi itu kita ringkas sehingga anak-anak paham. Contoh gini. Apa itu wajib? Wajib adalah sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat siksa. Sunnah, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, dan seterusnya. Itu kan definisi. Nah, seorang guru harus bisa membuat definisi itu kita tampilkan. Di sisi lain, kita juga punya kreativitas. Anak-anak, wajib itu harus, sunnah anjuran. Mubah boleh dilakukan, makruh lebih baik dihindari, haram stop, jangan coba-coba. Kan enak. Ini kalau kunci-kuncinya sudah ketemu, di situ siswa bisa mendefinisikan dengan sendirinya. Kita kasih kode-kode saja gitu. Contoh, anak-anak
Ini lampu lalu lintas nih, ada merah, kuning, hijau. Apa ini hubungannya dengan hukum Islam? Pak, kalau merah itu berhenti, berarti merah ini haram. Oh, kuning itu hati-hati, maka kita harus apa itu? Introspeksi atau makro karena hati-hati, jangan sampai diterobos. Oh, kuning, apa hijau itu lanjut, berarti ini adalah halal, ini boleh. Nah, itu kan kita bisa memberikan sebuah konsep atau memberikan menamai, memberikan lambang. Contoh. Apa itu Al-Quran? Definisi Al-Quran ada di dalam kelas, kalau nggak kelas 7, kelas 8, bab tentang rukun iman. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaran malaikat Jibril dan seterusnya. Nah, itu kan kita bisa memberi sebuah kode atau lambang. Pertama tulis Al-Quran. Al-Quran, bawahnya lagi ada gambar tulisan tertulis Allah. Allah tulis lagi ke bawahnya ada penggaris namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turun lagi Jibril. Di situ dengan gambaran-gambaran ini siswa itu bisa merangkai kata dengan sendirinya. Al-Quran adalah di bawahnya ada Allah, berarti firman Allah. Di bawahnya ada tulis Muhammad yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di bawahnya ada tulisan Jibril melalui perantaran malaikat Jibril. Nah, ini adalah sebuah konsep kode-kode sehingga anak itu kita latih untuk menalar, membuat definisinya sendiri. Jangan sampai kita harus definisi harus sesuai dengan buku. Beda. Bahasa buku ini kadang-kadang sulit dipahami oleh anak. Itulah yang dimaksud dengan model pembelajaran quantum teaching itu semuanya bicara, semuanya bertujuan. Dan yang ketiga ini adalah pemberian pengalaman dahulu sebelum menjelaskan, sebelum menamai. Pengalaman dulu, aplikasi dulu, lakukan dulu. Lanjut, Mbak. Oke. 4, akui setiap usaha anak. Usaha anak yang telah dikerjakan nih, kalau Anda ada yang guru apa itu? Bentar Mbak, baik Mbak. Oke. Usaha anak, contoh. Di situ tertulis ada tepuk tangan, ada jempol, ada ucapan mantap, yes, terima kasih, super sekali, dan lain-lain. Nah, anak nih, ngerjain di sini ada anak depan ke belakang terus ada sekitar 4 baris gitu. Anak-anak PR-nya tugasnya udah ya. Oke, sekarang taruh di atas meja. Bapak mau koreksi. Bapak jalan lihat. Aduh, Anda ini Bapak tadi nerangin masa nggak paham. Oh ini masa yang betul cuma 2. Nggak serius sekali. Mundur lagi nih. Ini lagi. Nggak pernah betul ngerjain. Kamu, apa ini? Dan seterusnya. Isinya itu, apa itu? Kalimat-kalimat negatif. Semuanya itu. Itu guru all. Guru yang, apa itu? Aktif, yang inovatif. Masuk nih, lihat. Tadi sama. Ini betul hanya 2, ini salah semua, yang lain betul 3. Dilihat. Oh, bagus. Enggak apa-apa. Yang penting sudah 2 itu sudah bagus. Pastiin sama besok kamu bertambah. Oke, semangat. Ini. Salah semua. Oh, enggak apa-apa ya. Yang penting udah dikerjain, udah pede, Bapak sudah terima kasih ya. Bagus. Besok ditingkatkan lagi ini. Nah, sudah lumayan ini. Artinya anak-anak yang dikerjain sama, tapi respon yang disampaikan oleh guru itu berbeda, pasti akan menghasilkan input, menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda. Kesimpulan yang pertama, siswa itu akan merasa minder, siswa akan putus asa. Saya ini goblok, saya nggak becus, saya nggak bisa apa-apa. Ya udah, sekalian saya lepas. Tapi yang kedua, dengan inovasi seorang guru memberikan motivasi, semangat, baunya mantap, tetap semangat ya. Inilah yang bisa membangkitkan semangat anak. Yang tadinya ketika pulang main sana sini, dia akan membuka lembaran-lembaran buku karena yang dihadapi adalah guru profesional. Nah,
Ini yang harus menjadi kita evaluasi. Jangan sekali-kali mengklaim, menuding anak ini tidak becus, anak ini tidak bius. Jangan sekali, sangat bahaya. Anak ini di rumah sudah tidak dapat perhatian orang tua karena orang tuanya kerja, karena nggak mampu sehingga nggak dapat. Dia pun pergaulan dihina-hina kawannya. Masuk sekolah pengen dapat sebuah motivasi, mendapat sebuah secercik cahaya, tapi cahaya itu dipadamkan oleh guru. Anda ini gini gitu, tidak boleh. Guru harus sebagai bintang dimanapun ia ada, ia akan memberikan sinar kebahagiaan, sinar harapan, sehingga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bagus, anak-anak yang intelektualnya tinggi, spiritualnya juga tinggi. Itu yang kita harapkan. Paham nggak? Paham. Pak, ini Zoom-nya tinggal 1 menit. Mau keluar dulu, lalu masuk lagi atau gimana, Pak? Terserah anak-anak, terserah gimana enaknya. Teman-teman nanti mau bergabung lagi boleh? Ya nanti kalau udah habis waktunya digabung lagi langsung. Enggak, maksudnya saya stop sekarang, habis itu bergabung di Zoom baru lagi gitu. Jangan boleh lupa juga. habis. Oke, iya bisa. Biar nggak nanti apa-apa. Jadi nggak bapaknya. skip. Iya. Ya, Oke. ya. Oke. Pak, keluar dulu nanti masuk lagi ya Pak ya. Disimpan dulu rekamannya, disimpan. Oke Pak.